Guys, buat kalian yang penasaran gimana caranya step by step ngolah data foto udara drone pakai DJI Tera, termasuk bagaimana nginput data GCP, ikutin video ini. Oke, yuk. Oke, kita buka DJI Tera. Nah, ini adalah tampilan DJI Tera. Sip. Sekarang kita mulai step by stepnya. Create project, visible light, ya. Kita ketikkanlah trial aja gitu. Nah, kita select folder. Kita masuk ke sini map data. Kita pilih ini sudah saya bagi ya. Kita pilihin aja. Oke. Sip, ini adalah fotonya. Kita bisa ganti ke satelit imagery. Nah, kebetulan kita survei di mana nih? Jogja ya? Jogja. Ini adalah trajektori dari pesawat kita. Ada shifting di sini. Nah, ada shifting, berarti ada double penerbangan gitu ya. Jadi boleh jadi ada 2 penerbangan di sini. Kita cek. Oh iya, ternyata ada 2 penerbangan. Kita hapus dulu. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menjustifikasi trajektori kita sudah benar apa enggak gitu. Sip, ini taruhlah udah benar dari 1 semua. Nah, pastikan di sini ada post data. Oke. Post data. Kalau misal kita mau lokal PPK di sini, jadi kita mau ambil PPK-nya ya. Tapi ini nggak bisa karena filenya bukan PPK. Jadi akan saya praktekkan di lain kesempatan, di video yang lain ya. Nah, jadi kita lanjutkan aja. Kita langsung masuk ke pre-processing. Oke, nah di sini ada GCP and constraints. Oke, kita pilih GCP and constraint, kita import GCP-nya. Oke, masih loading. Nah, ini fotonya stabil ya dia ya. Kita import GCP-nya. Oke, jadi yang kita pakai adalah data yang sudah ter-PPK ya. Gak masalah, kita langsung masukin aja. Nah, ini dia. Sip. Di atas ini akan ada tulisan undefined, ya kan? Jadi belum terdefinisi. Oke, pertama kita lakukan dulu penyesuaian datumnya ya. Horizontalnya kita pakai 49S, vertikalnya kita pakai EGM 2008. Nah, selesai. Kemudian baru kita define. Ini adalah nama ya, nama. Kemudian di sini adalah easting, karena kan di sini ada easting duluan ya. Easting, northing, elevation gitu ya. Berarti ini northing harusnya dan ini adalah elevation. Sip. Karena di sini ada 1 line yang harusnya nggak ada, yaitu name, code dan code description segala macamnya. Kita hilangkan 1 di sini. Line to skip from top. Tuh, nah, udah hilang dia. Sip. Kalau sudah kita langsung import. Nah, sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan mem-pricking ya, tapi nggak bisa kita pricking. Nah, ini adalah fotonya dan ini adalah GCP-nya ya. Kita nggak bisa pricking, kita harus aero triangulation dulu. Baru setelah itu kita pricking. Oke. Jadi gitu ya. Beda dengan software yang lain seperti Agisoft. Kalau Agisoft kita langsung pricking satu-satu. Kita olah align dulu, baru kemudian dance cloud. Prinsipnya sama. Jadi aero triangulation ini sama seperti align foto kalau di Agisoft ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sebentar lagi selesai. Cep, ini sudah 3D ya guys. Sebenarnya di sini sudah ada marking warna biru. Oke, nah udah selesai. Sip. Kenapa kita aero triangulation dulu? Karena kita butuh yang namanya auto identify mark. Kita nyalakan, kita pilih misalnya 15 foto gitu ya. Terus kemudian kita pilih salah satu. Sip. Kita pilih di sini ini berapa nih? GCP 2. Lokasinya jauh sekali. Harusnya di sini ya. Kita klik.
Nah, kemudian di sini ada auto. Nah, autonya bisa sampai 15 foto harusnya. Nah, ini di sini bisa kelihatan ya, GCP 2 16 foto yang teridentify GCP. Nah, kita pastikan yang lain udah nempel. Sip, sekarang kita pindah ke GCP 3. Nah, ini GCP 3. Sip. GCP 3 nya menghilang. Oke, kita ke GCP 4. Ini kita hapus saja GCP 3 biar tidak merusak ya. Nah, ini GCP 4. Kita langsung klik. Oke, auto identify, enak ya. Kita pastikan ini sudah sesuai. Memang kalau di GCPN constraint saya merekomendasikan tidak ada yang warna biru. Ini kan masih biru nih, silangnya warna biru ya, dan lingkaran warna biru. Pastikan dia warna hijau. Kalau hijau berarti sudah terkoreksi. Lakukan di semua titik yang sama. Semakin banyak foto yang terkoreksi semakin bagus. Oke, lakukan di semua titik yang sama ya. Oke, gitu. Ini adalah GCP 5. Oh, gesernya jauh banget. Memang agak capek memang gitu ya, tapi ini demi mendapatkan hasil yang optimal, guys. Oke, GCP 6. Oke, misal ini GCP 6 di sini ya. Kita jadikan GCP 6 sebagai ICP ya. Oke, kita ganti checkpoint di sini. Ini berapa nih? Ini adalah GCP 10, kita jadikan checkpoint juga. Jadi ini checkpoint dan oke, mungkin ini kita jadikan checkpoint gitu ya. GCP 7 kita jadikan checkpoint, nggak masalah. Ada 3 checkpoint ya, selebihnya kita sebenarnya nggak ideal ya. Jadi GCP itu harusnya dia tersebar merata di area yang kita terbangkan, sedangkan checkpoint itu di dalam daripada GCP. Tapi nggak masalah, ini sebagai contoh saja. Oke, kita masuk ke GCP 5. GCP 5 sudah. Kita langsung masuk ke GCP 8. GCP 8 di sini harusnya sip. Nah, sudah auto. Kemudian GCP 9. Wow, terhalang oleh pohon. Sip, ini adalah GCP 9. Sip. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya nggak tidak mengkoreksi semuanya ya. Jadi memang untuk mempersingkat waktu. Jadi kalian kalau mau coba boleh nanti di data kalian masing-masing silahkan dipastikan semua biru ini, silang biru ini udah menjadi silang hijau ya. Oke. Nah, kalau kita melihat reprojection errornya adalah 0,110 pixel, ya kan? Sedangkan 3D point errornya adalah di 12 meter, jauh banget ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat setelah kita picking GCP ini, kita langsung lakukan aero triangulation lagi. Oke, kita lakukan lagi. Nanti otomatis si 3D point errornya akan turun harusnya. Kita lihat ya. Oke, udah selesai. Nah, kita lihat. Oke. Nah, 3D point errornya menjadi berapa? 13 cm. Udah cukup bagus tuh. Ya kan? Oke, kalau kita lihat di sini hasilnya. Oke, nah ini. Nah, ini adalah vertical errornya, ada 20 cm, 0,04 berarti kan mili ya. Sorry. Ini cm, 4 cm, ini adalah 26 cm. Nah, ini 7 cm, 40 cm. 11 cm. Nah, ini control point errornya. Oke. Fixnya 82, hampir 42. Nah, ini residual image for kameranya. Oke. Nah, kira-kira begitu. Kita pakai matrice 4T wide camera. Sip. Karena janji saya adalah step by step, jadi kita lanjutkan. Setelah kita melaksanakan yang namanya aero triangulation dan GCP atau constraint, nah kita back ke settingan utama. Oke. Kemudian kita lanjut di sini ada SML
output XML-nya ya kan. Kemudian ada sistem koordinatnya, datumnya ya. Kemudian kita masuk ke 2D map. 2D map, mapping skenario, resolusinya high gitu ya. Map tiltingnya enggak usah, fill hole intelligently ya di yes gitu ya. Nah, kalau ini adalah region of interest. Jadi kita akan potong. Oke. Kita akan ambil wilayah yang kita butuhkan aja. Jadi yang pinggir-pinggir akan dihilangkan ya. Tapi kalau kita mau buat max region seperti ini, tapi kita auto aja. Paling gampang gitu ya. Oke. Sip, kita potong. Ini bisa kita geser ya. Apa di sini misalnya supaya lebih rapi gitu, kira-kira begitu ya. Sip. Karena kadang kalau kita ngolah data pinggir-pinggirnya itu kacau ya. Bagus. Nah, ini kita bisa potong dari awal gitu. Nah, dulu. Sip. Nah, ini dia potongannya. Oke, dan kita bisa copy ini ke 3D construction-nya. Sip, kita kembali. Sudah region of interest sudah. Sekarang 3D mesh. Nah, output editable in DJ modify kita centang ya kan. ROI-nya harusnya sama tadi dengan 2D-nya ya. Nah, sama udah. Oke, untuk ROI 3D mesh sudah di setting pakai yang 2D map-nya ya. Nah, kemudian refine water surface. Jadi kalau ada permukaan air gitu dia merefine. Kemudian Gaussian splitting-nya dinyalakan. Region of interest-nya kita sesuaikan dengan yang punyanya 2D ya. Sama aja. Kemudian point cloud-nya kita nyalakan. Merge output ini dipakai kalau misalnya ada beberapa misi. Oke. Nah, optimize accuracy nyalakan. Ground point classification. Nah, di sini ada ground type. Ground type-nya itu dipilih. Flat ground itu untuk building or plain. Kemudian ada gentle slope itu untuk common mountain dan hills. Nah, step slope itu suitable untuk area yang curam, kira-kira begitu ya. Karena ini daerah permukiman, jadi kita pakainya yang flat ground. Oke. Nah, ini sudah default aja. Kemudian depth kita ambil skalanya 1500. Kontur kita ambil intervalnya 2 meter. Kemudian ini default aja semuanya dan discard invalid contour lines. Kita di 25. Oke. Kalau sudah selesai, kita langsung start reconstruction. Nah, ini dia. Parameter checklistnya, grade of point-nya tidak usah karena nanti kita akan ngedit itu di DJ modify ya. Videonya ada di bawah linknya. Oke. Sip. Kita langsung oke aja. Sip. Sudah selesai ya. Reconstruction complete. Lumayan lama juga. Ini adalah hasil 2 dimensinya. Kita matikan fotonya. Cukup detail. Kita masuk ke 3D. Nah, ini adalah Gaussian splitting-nya. Kita lihat building-nya ya. Ada 3D mesh. Gaussian splitting. Kalau tentang Gaussian splitting ada di video yang lain ya. Di situ dijelaskan banyak tentang Gaussian splitting. Kemudian ada point cloud. Nah, point cloud ini dia. Oke, not bad. Sip. Ya, ini adalah hasilnya dan ini dia. Kenapa kita batasin regionnya? Nah, ini rapi dia. Jadi lihat ya pinggir-pinggirnya ya. Jadi nggak nggak tertumpuk-tumpuk dan tidak banyak errornya lah. Gitu kira-kira. Oke. Kita lihat quality reportnya. Nah, ini dia. Number of image-nya 127 image, ya kan?
Ini adalah hardware-nya yang kita pakai. Kemudian di chip error, RMS root mean square error, differential X, Y, Z. Z-nya di 25 cm, X-nya di 0,07, berarti 7 cm ya guys, ini 4 cm. Oke, vertical errornya sekian. Nah, ini error dari per masing-masing ini apa namanya GCP. Save. Kemudian ini vertical position ini image calibration-nya. Kamera calibration. Lanjut. Nah, ini hasilnya rapi ya. Nah, warna ungu kalau ini adalah warna ungu adalah overlappingnya. Jadi semakin banyak overlap warnanya ungu dia, bagus gitu ya. Ini yang kita cari sebenarnya. Nah, ini hasil dari DSM, Digital Surface Model ya, DSM. Jadi surface-nya yang kita lihat. 3D reconstruction-nya 2 jam selesai. Ini adalah DEM. DEM itu sama dengan DTM, Digital Terrain Model gitu ya. Jadi harusnya ini ground doang, tapi memang ada error di sini, di sini, di sini, di sini. Itu kita bisa hilangkan dengan cara apa? Dengan cara kita ngedit di Point Cloud Studio, atau kalau di sini adalah DJ Modify. Video yang lain ya. Oke. Nah, ini konturnya ya. Nah, jadi ini adalah problem kita yang ada selama ini adalah kalau kita membuat DTM yang ngawur gitu ya. Jadi banyak poin-poin yang masih kececer, masih banyak poin-poin atau klasifikasinya kurang benar seperti ini gitu ya. Nah, efeknya ke kontur kita. Konturnya juga ngaco gitu. Nah, ini ada tiba-tiba ada yang tinggi, dia berkontur dia. Harusnya kosong karena kan ground kan. Groundnya kan diambil groundnya doang DTM ya. Nah, tapi kayaknya ini pohon atau sesuatu yang tinggi, dia masih terdeteksi sebagai ground, sehingga dia akan dibuat atau disimulasikan konturnya gitu. Nah, ini jadi masalah nih. Ya, makanya harus dibersihkan di DJ Modify. Begitu kira-kira guys. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Selamat mencoba ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye.